Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bima a'tana minal amwal wa waffaqa man syaa'a min khalqihi liktisabiha min tariqin halal fasarafaha fima yujibu ridal kabiril muta'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azamati wal jalal. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bi akmalis syara'i'i wa afdalil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la bay'un fihi wa la khilal. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Daril Muttaqin yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir kembali untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan manusia, ya. Membeda-bedakan jenis kelaminnya, ya. Membeda-bedakan sosial ekonominya. Jadi begitulah kehendak Allah. Saudara, ketika ada perbedaan, banyak di sana hikmah-hikmah. Banyak di sana manfaat dan kelebihannya. Di antaranya, ketika ada orang yang ekonominya lebih tinggi, ya, itu dia ada kesempatan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang lemah ekonomi. Khususnya fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Maka saudara-saudara, dengan adanya perbedaan justru memberikan kesempatan. Ya. Apa jadinya kalau semuanya orang kaya? Jangan-jangan pada ogah nerima sedekah. Memang ini akan terjadi, tapi bukan sekarang. Ya. Ada suatu hadis Nabi itu yang menceritakan bahwa nanti, ya, akan terjadi kemakmuran secara umum. Sampai-sampai orang ingin bersedekah, nggak ada yang nerima. Ini saudara-saudara nanti, ya, bukan sekarang begitu. Nah, diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, tasaddaku, sedekahlah kamu, bersegeralah sedekah kamu. Fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun, maka sesungguhnya akan datang suatu zaman, yamshir rajulu bisadaqati, seseorang membawa sedekahnya ke sana kemari. Fala yajidu man yaqbaluha, tapi dia enggak mendapatkan siapa yang menerimanya. Sampai-sampai ada diceritakan lagi, yaqulur rajul, ada seseorang berkata kepadanya, lau ji'ta bil amsi laqabiltuha, coba kamu datang kemarin, saya terima sedekah kamu. Fa ammal yaum fala hajatali, adapun sekarang saya enggak butuh. Begitu saudara-saudara ungkapan seseorang ketika ditawari sedekah, dia mengatakan coba kemarin saya terima, sekarang saya tidak butuh lagi. Ini menggambarkan perubahan, bahwa nanti akan datang zaman yang betul-betul kemakmuran merata. Yang penting saudara-saudara sekarang, ya, di masa kita berada. Sekarang ini banyak sekali yang membutuhkan. Maka dari itu wajarlah kalau kita menyisihkan sebagian harta kita. Ya memang infak itu kan ada dua macam. Ada infak wajib, ada infak sunat. Ya. Infak wajib itu namanya zakat. Ya, itu contoh saja. Termasuk infak wajib
ketika kita memberi nafkah kepada istri dan anak, itu pun infak wajib itu. Tidak boleh ditahan-tahan kalau ada. Nah, ada infak yang sunat, itulah yang sifatnya anjuran. Itulah yang kita sebut sedekah. Nabi menganjurkan banget untuk bersedekah, lebih-lebih kepada para janda, para orang miskin, sampai-sampai saudara, orang yang bersedekah kepada orang miskin, yang bersedekah kepada janda yang miskin, itu pahalanya melebihi dari orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, taruhannya saudara-saudara nyawa, begitu. Berat. Tapi ini dapat diraih pahalanya dengan kita bersedekah kepada orang miskin, kepada orang janda. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bersedekah kepada orang miskin dan para janda, pahalanya seperti berpuasa setiap hari. Puasa sunat. Kita tahu puasa itu berat, apalagi tiap hari. Tapi ini diraih dengan kita bersedekah. Ada lagi riwayat mengatakan seperti pahala orang yang sembahyang malam terus tiap malam tidak pernah berhenti. Sembahyang tiap malam cukup berat. Tapi ini dapat diraih dengan bersedekah. Saya yakin kita semua mampu bersedekah. Enggak banyak sedikit bisa. Ya, maka tuh orang-orang miskin jangan hanya bisa menonton. Orang-orang miskin juga bersedekah. Bukankah Nabi pernah bersabda itu, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Artinya jauhilah siksa neraka walaupun bersedekah dengan sebelah korma. Berapa sebelah korma? Murah saudara-saudara. Tapi dengan sedekah seharga sebelah korma, pasti ini bisa dikerjakan oleh orang miskin. Maka orang miskin pun akan mendapat pahala dari sisi dia bersedekah. Maka dengan demikian di dalam agama kita diperintahkan untuk bersedekah. Inilah hadisnya saudara-saudara riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Seseorang yang berusaha bersedekah kepada para janda, wal miskin kepada orang miskin, kal mujahid fi sabilillah seperti orang yang berperang di jalan Allah. Tinggi sekali dan dahsyat saudara-saudara. Au qala atau riwayat yang lain berbunyi kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang sembahyang tahajud setiap malam tidak pernah berhenti. Dalam riwayat lain wa qasaim alladzi la yuftir, atau pahalanya seperti orang yang berpuasa setiap hari juga tidak pernah berhenti. Jadi ini saudara-saudara hebatnya bersedekah. Untuk itulah kita nggak boleh gemel, nggak boleh pelit. Karena sedekah justru untuk kita, bukan untuk orang lain. Uang yang kita keluarkan untuk bersedekah, untuk zakat, itulah milik kita. Adapun uang yang masih ada di rumah atau di tempat tabungan, itu saudara-saudara bukan milik kita. Dengan bukti kalau kita meninggal, kita nggak akan bawa. Rumah yang mewah yang kita miliki, mobil yang bagus, kendaraan yang luks, kalau kita meninggal itu bukan harta kita. Tapi uang yang saya keluarkan 10-20 ribu, itulah saudara-saudara milik saya. Bahkan baju yang saya kenakan bukan milik saya. Kalau saya meninggal, ini baju akan dicopot. Jam tangan yang saya pakai juga bukan milik saya. Kalau saya meninggal akan dicopot. Mana milik saya? Milik saya saudara-saudara yang telah saya keluarkan. Maka dari itu kita jangan sampai pelit buat diri kita. Berbuat baiklah. Maka dengan bersedekah insya Allah Allah akan berikan balasan pahala yang besar dan begitu besar buat kita sekalian. Terakhir saudara-saudara, ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa nanti di hari kiamat orang bernaung dengan sedekahnya. Ketika manusia bangun dari alam kubur, ditandai dengan tiupan trompet kedua, manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Digambarkan matahari begitu dekat. Siapa yang bisa menaungi sedekahnya? Ini yang disebut di dalam hadis kullu mri'in fi dhilli shadaqatih. Setiap orang bernaung dengan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas, sampai Allah putuskan orang tersebut apakah di neraka ataukah di sorga. Yang penting sebelum datang keputusan, mereka berkumpul di padang mahsyar, yang menaungin hanya sedekah. Maka saudara-saudara, cobalah kita berusaha untuk bersedekah. Enggak banyak, tetap bersedekah walaupun sedikit. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk mendidik anak-anak kita dan untuk kita bersedekah kepada fakir miskin. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razzaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.